Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Sukmadia. Di sini saya akan presentasi tentang perancangan sistem manajemen insiden layanan TI pada PT Pos Indonesia di Balikpapan. Informasi artikel ini judulnya adalah Perancangan Sistem Manajemen Insiden Layanan TI pada PT Pos Indonesia Kota Balikpapan. Para penulisnya ada Yanti Rahmawati, Sri R. Natasya, Iputu Deni Artawan Sugi Prabowo. Program studi ini sistem informasi, tahun terbitnya yaitu pada tanggal 31 Agustus 2020 dan peringkat Sinta keempat. Latar belakang pertama ini, PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan badan BUMN yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Dalam usaha meningkatkan pelayanannya, PT Pos Indonesia ini membuat sebuah sistem terkomputerisasi yang dapat melayani kegiatan operasional baik secara internal maupun kepada pelanggan secara online. Proses penanganan insiden pada PT Pos Indonesia Kota Balikpapan saat ini tidak dilakukan pencatatan apabila adanya laporan insiden, sehingga dalam proses penggunanya melaporkan adanya insiden kepada bagian sosial dan teknologi atau yang disebut Soltek. Maka dari itu perlu dilakukan perancangan sistem manajemen insiden yang dapat digunakan untuk melakukan reporting maupun tracking. Ketika terjadi sebuah insiden, perlu dilakukannya perancangan sistem manajemen insiden dengan menggunakan kerangka kerja ITIL pada proses insiden manajemen agar dapat mengelola layanan TI secara efisien dan efektif, serta perancangan sistem manajemen insiden PT Pos Indonesia. Landasan teori ini yang pertama ada IT Service Management atau ITSM. Tujuan utama dari ITSM ini yaitu melaraskan layanan TI dengan kebutuhan pengguna, memperbaiki kualitas layanan TI, dan mengefektivitaskan pengguna biaya untuk pengelola layanan TI. Lalu yang kedua ini ada Informasi Teknologi Infrastruktur Library atau yang bisa disebut dengan ITIL. ITIL ini merupakan kerangka kerja yang berisi best practice untuk menghasilkan layanan TI yang berkualitas. ITIL ini mempunyai kumpulan prosedur manajemen ataupun pengaturan yang ditujukan untuk mendukung bisnis dalam menghasilkan suatu produk atau service yang berkualitas dengan nilai atau value tinggi dengan kebutuhan biaya yang layak. Lalu yang ketiga ada insiden manajemen. Tujuannya itu untuk menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan pengguna, memperbaiki kualitas layanan TI, dan mengefektifkan pengguna biaya untuk mengelola layanan TI. Lalu yang terakhir ini ada metode prototipe. Metode prototipe ini digunakan untuk mengembangkan sebuah perangkat yang akan dikembangkan kembali. Dimulai dengan pengumpulan kebutuhan pengguna, kemudian membuat sebuah rancangan yang selanjutnya akan dievaluasi kembali sebelum dikembangkan secara benar. Lalu di sini ada langkah-langkah insiden manajemen. Yang pertama ini ada insiden identification untuk mengetahui dan mengenali insiden yang terjadi pada suatu organisasi yang dapat mempengaruhi layanan TI pada organisasi tersebut. Lalu yang kedua ini ada insiden logging untuk melakukan pencatatan dari insiden yang telah diidentifikasi. Selanjutnya ada insiden categorizing untuk mengkategorisasikan insiden yang telah diidentifikasi. Selanjutnya ada insiden prioritization, yaitu mengidentifikasikan prioritas dari insiden. Lalu ada insiden diagnosis untuk mencari tahu segala penyebab mengenai terjadinya insiden. Lalu ada insiden escalation, yaitu untuk menentukan siapa yang berhak menyelesaikan penanganan insiden. Selanjutnya ada investigation and diagnosis untuk mencari tahu kesalahan yang ada terhadap layanan yang digunakan oleh pengguna. Lalu ada resolution and discovery untuk menentukan solusi dari insiden yang terjadi. Dan yang terakhir ini ada insiden closure, yaitu memastikan bahwa insiden yang telah ditangani dan penutupan insiden dapat diarsipkan dengan melakukan dokumentasi insiden. Dari hasil pembahasan ini, analisis insiden dilakukan untuk memperoleh data berisi insiden yang terkait pada layanan TI yang sering terjadi selama 2019. Setelah melakukan insiden categorizing, langkah selanjutnya ini yaitu insiden prioritization. Insiden prioritization ini dilakukan untuk memperoleh level prioritas dari setiap layanan TI. Level prioritas digunakan untuk menentukan prioritasnya dari penanganan insiden, sehingga didapatkan level urgensi dan level dampak. Dan ini ada prioritas insiden pada level urgensi. Yang pertama ada HIVE, yaitu layanan tidak tersedia, perangkat TI pendukung layanan tidak dapat digunakan, permintaan atau pelaporan gangguan yang diajukan oleh Kepala Pos Indonesia Kota Balikpapan dan Kepala Bidang. Lalu ada medium, layanan tersedia,
dalam waktu yang singkat dan tidak menentukan. Perangkat TI pendukung layanan hanya dapat digunakan secara terbatas. Permintaan atau pelaporan gangguan yang diajukan oleh karyawan PT Pos Kota Balikpapan. Lalu yang terakhir adalah perangkat TI pendukung layanan masih dapat digunakan, layanan tersedia atau dapat digunakan tidak secara maksimal dan dapat menghambat beberapa aktivitas tertentu. Di prioritas insiden pada level dampak, yang pertama ada high, yaitu dapat mengganggu proses bisnis utama, banyak pengguna atau karyawan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, dapat mengganggu fungsi bisnis yang kritikal. Lalu yang kedua ini ada medium, pengguna tidak dapat melakukan fungsi bisnis tertentu sesuai dengan yang diharapkan, namun masih bisa dikerjakan dengan alternatif lain. Lalu yang ketiga ini ada low, menghambat pekerjaan pengguna atau karyawan secara personal. Dari target response time dan target resolution time untuk penanganan insiden, yang pertama ada kritikal, dari target response time-nya itu 10 menit dan target resolution time-nya ada 1 jam. Lalu yang kedua ada high, yaitu target response-nya ada 30 menit dan target resolution-nya ada 3 jam. Yang ketiga ada medium, target response-nya ada 1 jam dan target resolution-nya ada 8 jam. Dan yang keempat ini ada low, untuk target response time-nya ada 4 jam dan target resolution-nya ada 12 jam. Dan planning ini ada target resolution-nya selama 8 jam dan target resolution-nya ada 24 jam. Status penanganan insiden, yang pertama ada new, yaitu status yang menunjukkan bahwa laporan insiden telah masuk. Lalu ada in progress, status yang menunjukkan bahwa laporan insiden masih dalam proses penanganan. Dan yang terakhir ada closed, yaitu status yang menunjukkan bahwa laporan insiden yang masuk telah ditutup. Lalu ini ada perancangan prototipe dari sistem manajemen insiden. Yang pertama ini ada halaman pengguna, terus lalu login. Selanjutnya nanti akan mengisi form identifikasi insiden yang nantinya akan menerima notifikasi tiket penanganan insiden. Lalu untuk mengisi feedback, melihat aktivitas kegiatan penanganan insiden, dan juga mengisi form pencatatan insiden. Terus ada mengisi form eskalasi insiden, mengisi form penutupan insiden, dan mencetak. Dan yang terakhir ini ada mencetak laporan. Dari kesimpulannya ini, pada tahap pertama, insiden manajemen didapatkan hasil analisis insiden antara lain kategori insiden, level prioritas, dan juga rekomendasi struktur eskalasi manajemen insiden pada PT Pos Indonesia Kota Balikpapan, yang telah dihasilkan prototipe rancangan manajemen insiden sebagian penunjang dalam kegiatan proses insiden manajemen insiden pada PT Pos Kota Indonesia Balikpapan. Dari kekuatan dan kelemahan penelitian ini, yang pertama itu yaitu kekuatan penelitiannya sudah fokus banget pada proses insiden manajemen. Fokusan ini sudah sesuai banget dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh PT Pos Kota Indonesia Balikpapan. Untuk kelemahan penelitian ini perlu lagi dikembangkan karena problem manajemen atau proses-proses lain sepanjang domain service operation. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.